Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, Assalamualaikum. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita di malam Sabtu membahas tafsir Al-Quran menggunakan kitab tafsir Jalalain karya dua imam, dua Jalal, itu Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah di penghujung surat At-Taghabun. Kita sudah masuk ke ayat yang ke-14, terakhir sampai ayat ke-16 ya. Belum selesai ayat terakhir, mudah-mudahan sekarang selesai. Kita ulang secara singkat yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh kalian. Karena itu hati-hatilah dari mereka. Hai orang-orang beriman, Allah manggil kita semua. Sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh kalian. Kalau musuh, kalau sikap kita terhadap musuh harus apa? Hati-hati. Makanya Allah katakan fahdharuhum, hati-hatilah dari mereka. Nah, ini sudah kita bahas. Maksudnya jangan sampai seorang muslim lalai dari perintah Allah, aturan Allah, gara-gara mengikuti kemauan istri dan anak. Nah, kalau kita sudah terlalaikan dari perintah Allah gara-gara nuruti kemauan anak dan istri, berarti anak dan istri ini sudah jadi musuh bagi kita. Dan ayat ini turun terkait beberapa orang kaum muslimin yang mau hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika mereka mau pergi hijrah, tiba-tiba anak istri mereka tidak ingin, jangan tinggalkan kami, udah ditinggal sini aja. Akhirnya ya udahlah, tidak jadi hijrah. Nah, tidak berapa lama Allah berikan kesempatan kepada orang-orang ini untuk hijrah. Pas sudah sampai ke Madinah, mereka dapati teman-temannya yang lebih dahulu hijrah ternyata lebih alim, lebih ngerti, sudah lebih mengerti tentang ilmu-ilmu agama, ngerti tentang hukum Islam, fikih Islam. Sehingga akhirnya orang ini pun merasa marah dan ingin menghukum anak istri mereka, anak istrinya. Maka Allah turunkan lagi setelah itu, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kalau kalian memaafkan dan bersikap santun dan mengampuni, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau kalian memaafkan, artinya kalau kalian maafkan istri-istri kalian, anak-anak kalian tadi itu, bersikap santun dan mengampuni, Allah juga mengampuni, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya kalau kalian maafkan mereka, Allah juga memaafkan kalian. Ya. Artinya di sini hendaknya seorang memaafkan kekurangan istri dan anak. Ya. Yang namanya manusia tidak lepas dari kekurangan, tidak ada yang sempurna. Maka kalau ada kekurangan, kesalahan, maafkan. Ya, apalagi bapak-bapak dan ibu-ibu kalau itu terjadi tanpa disengaja, ya harusnya kita lebih maafkan lagi. Dengan disengaja jadi anjurkan dimaafkan, apalagi kalau tanpa disengaja, bapak ya. Nah di sini kayak lagi asalnya kita harus waspada. Bisa jadi istri kita, anak kita jadi musuh kita gara-gara kita menaati mereka dalam sehingga melalaikan ketaatan pada Allah, ya. Tersibukkan dengan anak istri sehingga lupa menaati Allah. Namun walaupun begitu, mungkin muncul anggapan berarti kita harus bersikap keras pada mereka. Maka Allah hilangkan
dugaan seperti itu, Allah tetap menyuruh kita untuk memaafkan, ya, maafkan, bersikap santun dan mengampuni, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lalu di sini Allah katakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta kalian dan anak kalian adalah fitnah. Apa fitnah? Cobaan. Ya, cobaan. Apakah kita tetap taat kepada Allah atau terlalaikan oleh anak istri kita? Apakah kita mau bersabar atau berkeluh kesah? Ini cobaan anak istri kita, Bapak-bapak. Bisa jadi kita diuji seorang soleh tapi istrinya tidak soleh. Mungkin tidak? Mungkin, Bapak. Jadi jangan kira apa laki-laki soleh istrinya soleh. Nggak mesti. Nah, bagaimana dengan ayat at-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat? Apa katanya disebutkan wanita-wanita baik untuk laki-laki yang baik dan orang laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Ayat ini dalam surat An-Nur ini ada dua penafsiran. Penafsiran pertama tadi, wanita baik untuk laki-laki yang baik, laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Namun penafsiran lain menyebutkan bahwa at-tayyibat di sini bukan wanita tapi kalimat yang baik. Maksudnya apa? Kalimat baik akan diucapkan oleh orang-orang yang baik. Jelas Bapak maksudnya gitu. Artinya orang baik biasanya akan mengucapkan, nggak mungkin kata-katanya orang soleh, orang yang alim tapi mengucapkan bahasa kotor. Mungkin? Tidak. Nah, mungkin ya. Nah, jadi ada penafsiran ya. Jadi mungkin saja seorang suami diuji lewat istri yang tidak solehah, anak yang nakal. Dan ini bukan orang soleh aja, ulama sekalipun. Nabi. Hah? Nabi ya, nabi, para nabi, orang yang paling terdekat dengan Allah diuji dengan istrinya yang durhaka, kafir bahkan bukan cuma durhaka, kafir. Nabi Nuh, istrinya kafir, anaknya kafir. Istrinya Nabi Nuh ini nggak mau beriman kepada suaminya, nggak mau mengakui suaminya, bahkan sampai mengatakan kepada kaumnya, suamiku ini gila. Bayangkan, ini istrinya Nabi Nuh, bayangkan. Kalau kita istri kita pernah ngomong ke orang lain, suami saya ini gila, enggak kan? Nah, kita bersyukur ya. Ini istrinya Nabi Nuh loh, bayangkan menyatakan gila. Begitu juga istrinya Nabi Lut, sama juga kafir dan berkhianat juga, melaporkan kepada kaumnya bahwa datang tamu-tamu yang berwajah tampan. Sedangkan kaumnya Nabi Lut suka dengan laki-laki. Lihat tuh, bagaimana berkhianat ya, bagaimana durhaka. Jadi kita jangan terlalu stres kalau punya misalkan pasangan hidup yang susah diatur. Ya, sabar. Bisa jadi Allah itu memberikan kita istri begitu pertama sebagai cobaan dan supaya kita menguji kita apakah kita bersabar atau tidak. Dan bisa jadi juga karena dosa kita Allah memberikan istri yang kayak gitu. Ya, pernah ada kisah unik yang disebutkan para ulama Bapak. Tentang kisah Imran bin Hittan. Pernah dengar guys? Imran bin Hittan ini seorang ulama Ahlus Sunnah, ulama, bukan penuntut ilmu. Dia tertarik dengan seorang wanita, yaitu sepupunya sendiri. Sepupunya ini cantik jelita, tapi seorang khawarij. Imran bin Hittan, ulama Ahlus Sunnah, sepupunya khawarij. Nah, akhirnya Imran bin Hittan ini tertarik ingin menikahi wanita ini. Dengan tujuan apa kira-kira? Ya, mengajak supaya wanita ini sadar, bertobat dan hidayah. Akhirnya dinikahilah sepupunya itu. Tujuannya sekali lagi apa tujuannya? Ya, supaya wanita ini sadar, supaya wanita ini dapat hidayah. Namun setelah nikah, justru Imran bin Hittan lah yang dapat hidayah dalam tanda kutip. Kenapa? Bukannya istrinya ini kembali ke ajaran yang benar, malah Imran bin Hittan jadi khawarij, bahkan pemimpinnya khawarij setelah nikah dengan itu. Padahal dia ulama loh, bayangkan ulamanya bisa terpengaruh dengan wanita. Nah, disebutkan dalam cerita para ulama, kisah para ulama disebutkan bahwa Imran bin Hittan ini adalah seorang ulama, tapi dia punya face yang tidak enak dipandang atau tidak tampan lah, buruk gitu. Sedangkan istrinya wanita yang sangat cantik. Nah,
Dikisahkan sebutkan dalam cerita para ulama bahwa ketika suami istri ini sudah sah akad nikah, mereka bertemu berduaan dalam di malam pertama. Si Imran bin Hittan ini berkata kepada istrinya, saya dengan menikah dengan kamu, lewat menikahi karena menikahimu, saya bisa dapat kesempatan untuk beribadah. Apa ibadahnya? Syukur. Istrinya sabar. Dengan nikahi kamu, saya diberikan kesempatan oleh Allah untuk beribadah. Apa ibadahnya? Itu syukur. Akhirnya istrinya pun menjawab, ya, saya juga dengan menikahimu, saya diberikan kesempatan untuk dapat ibadah. Sabar. Apa itu? Sabar. Paham Bapak? Iya. Imran bin Hittan menikahi sepupunya yang cantik, dia bisa ibadah dengan itu. Dapatkan satu ibadah. Apa ibadahnya? Syukur. Dapat istri yang cantik. Nah, istrinya berkata, saya juga menikahi kamu, diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat melakukan satu ibadah. Apa itu? Sabar. Ya karena mapesnya begitu suaminya. Nah itu ya. Ya artinya kita kembali lagi, yang namanya perilaku istri kah atau anak kah yang mungkin kurang enak kita rasakan, itu cobaan. Menguji kita sabar atau tidak ya. Makanya kita bersabar. Dan bisa jadi juga karena dosa kita. Ada disebutkan para ulama, ada seorang ulama, saya lupa, ulama ahli hadis. Dia punya istri yang selalu menyakiti dirinya. Jadi istrinya ini durhaka lah. Tapi herannya, para ulama, kok kamu gak menceraikan dia? Dia ini salitatul lisan. Lisannya itu tajam, selalu mencaci suaminya. Padahal suaminya ahli hadis. Maka ditanyakan kepada beliau ini, kenapa kamu gak mencaci? Gak menceraikan istri kamu saja? Ini istrinya udah kurang ajar nih, mencaci maki kamu, menjelekkan kamu, gak menunaikan hak kamu. Namun apa jawaban ulama ini? Bisa jadi saya begini karena dosa saya. Mudah-mudahan dengan saya mempertahankan dia, Allah mengampuni dosa-dosa saya. Lihat itu Bapak-bapak, bagaimana seorang ulama tetap memandang baik sesuatu yang menurut kita Jelek. buruk ya. Cobaan dari anak, cobaan dari istri dan semacamnya. Ya, ini pelajaran bagi kita semua ya. Jadi istri kita kan nggak seperti istrinya Nabi Nuh kan, nggak pernah ngomong ke masyarakat kan, suami saya gila, nggak pernah kan? Nah, kita bersabar, ya kan? Dan nggak pernah juga mencaci maki di depan umum. Nah, kita bersabar ya. Sedangkan ulama ini ya begitu, dia merasakan pedihnya hidup dengan istrinya, tapi dia sabar karena mengharapkan ampunan dari Allah. Yaitu Bapak-bapak, kita lanjut lagi. Jadi sesungguhnya harta kalian dan anak kalian itu fitnah. Harta adalah fitnah, anak juga fitnah. Wallahu indahu ajrun azim, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kalian. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Wasma'u, dengarlah. Wa ati'u, dan taatlah. Wa anfiqu khairal li anfusikum, dan nafkahkanlah sesuatu yang baik untuk diri kalian. Nafkahkanlah, infakkanlah sesuatu yang baik untuk diri kalian. Pertanyaannya, kenapa untuk diri kalian? Bukan untuk Allah? Ada yang tahu rahasianya kenapa? Semua amalan itu untuk diri kita semua. Iya, semua amalan baik, termasuk infak, sedekah, kebaikannya sebenarnya kembali kepada Kita sendiri. kita sendiri, bukan kepada Allah. Allah maha kaya, tidak membutuhkan infak kita. Justru kita lah yang membutuhkan pahala dari Allah itu. Wa dan ketika kita mau berinfak, pasti ada halangannya. Ketika kita mau jadi sosok yang dermawan, pasti ada halangannya. Halangannya apa? Karena kita singgung nih, anak istri. Ada lagi satu sifat yang menghalangi kita untuk pikir. Ya, makanya Allah katakan, wa may yuqashuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang terjaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau ada orang yang berusaha melawan sifat kikirnya, maka dialah orang yang beruntung. Kenapa? Tabiat pikir. Karena kikir itu udah tabiat manusia. Jadi manusia itu karena tabiatnya nggak mau berbagi sama orang lain. Anania. Walaupun hartanya banyak kan, punya uang 100 juta, dia harus misalkan 2,5% keluarkan zakat. 2,5%-nya berapa?
2.500.000. 100 juta dikurang 2.500.000. Jadi berapa? 97.500.000 kan sisanya kan? Wah, saya 97.500.000 kurang. Gimana nih? Kan gitu kan? Tabiat manusia nggak mau berbagi kan? Nah, tapi siapa yang mau melawan sifat itu, dia tahan, dia lawan terus, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Apa definisi beruntung? Tidak merugi. Ya, kalau kata para ulama, beruntung itu mendapatkan apa yang diinginkan dan terhindar dari apa yang dikhawatirkan. Ini definisi untung kata para ulama. Dapat apa yang kita inginkan dan terhindar dari apa yang tidak kita inginkan. Ini definisinya beruntung. Lalu Allah katakan, nah ini sampai sini ya. Yes, ya. Kita masuk ayat yang kedua dan terakhir. Ya. Kenapa di ayat ini nggak diulang azwajikum? Apa? Tidak diulang azwajikum. Yang mana? Ayat 15. Ayat 15, innama amwalukum mauladukum situ. Apakah ya kenapa di sini nggak disebutkan ini ya azwajikum ya? Kalau kata Syekh Siddiq Hasan Khan, karena di antara istri ada yang solehah. Wallahu alam, itu kan pendapat beliau ya. Ya sama juga, anak juga kan nggak semuanya durhaka kan? Ada anak yang soleh. Cuman itu penjelasan Al-Alama Siddiq Hasan Khan, yang beliau dalam kitab tafsir Fathul Bayan menyatakan kenapa tidak diulang lagi istri. Pada waktu ayat pertama, ayat ke-14 disebutkan di antara istri kalian dan anak kalian ada yang jadi musuh, ya kan? Nah, tapi pada ayat setelahnya disebutkan sesungguhnya harta kalian dan anak kalian adalah fitnah. Allah tidak sebutkan istri. Kenapa? Kata Al-Alama Siddiq Hasan Khan, karena di antara istri, di antara wanita ada yang solehah. Makanya tidak disebutkan ini. Wallahu a'lam. Ya, kita lanjut. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim. In tuqridullaha qardan hasana, jika kalian memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, yudha'ifu lakum, maka Allah akan melipat gandakan ganjarannya. Wa yaghfir lakum, dan mengampuni kalian. Wallahu syakurun halim, Allah maha mensyukuri, maha membalas jasa, dan maha penyantun. Saya ulangi lagi, jika kalian memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, Allah akan lipat gandakan ganjaran untuk kalian dan mengampuni dosa kalian. Dan Allah maha membalas jasa lagi maha menyantuni. Nah, kita bahas, Bapak-bapak. Di sini Allah katakan jika kalian memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Apa pinjaman yang baik maksudnya? Sedekah. Nah, betul. Di sini disebutkan oleh Imam Al-Mahalli bi anta tasaddaqu an tibi qalbin, yaitu kalian bersedekah karena dorongan hati yang ikhlas, hati yang baik. Tapi ketika sedekah tujuan udah nggak ada niat apa-apa, nggak niat dapat pujian atau ucapan terima kasih. Jadi bapak, ketika kita berbuat baik kepada orang, nggak usah ketika ini ngasih bibirnya gerak enggak ya? Mengucapin terima kasih, bisa jadi orang kan lupa. Kita juga harus husnudon. Mungkin sibuk dikasih apa lupa mengucapkan terima kasih. Maka kita jangan nunggu terima kasih. Ya, karena kita ketika ngasih sesuatu niatnya apa? Ikhlas. Ikhlas itu artinya mengharapkan kebaikan dari Allah, bukan balasan dari manusia atau ucapan terima kasih. Makanya kita sudah bahas dalam surat Al-Insan bahwa orang yang masuk surga, sifat penghuni surga yang disebutkan surat Al-Insan, yaitu mereka berkata wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatima wa asira. Mereka memberikan makanan yang mereka sukai kepada anak yatim, orang miskin, dan orang yang tawanan perang. Mereka berkata innama nut'imukum liwajhillah, sesungguhnya kami memberi makan kepada kalian untuk mengharap wajah Allah, agar kami bisa masuk surga lahum lihat wajah Allah. Ma nuri'at la nuridu minkum jazaa'u wala syukura. Kami tidak mengharapkan dari kalian balasan dan tidak juga ucapan terima kasih. Nah, ini Bapak. Jadi kalau bisa kita
Harus bisa kan, kalau bisa, harus bisa. Ketika ngasih, usah pikir nanti orang ini balas atau tidak, apakah orang ini mengucapkan terima kasih atau tidak. Niatnya Allah. Ya, jadi nggak usah kita berharap balasan. Ya, ini juga berlaku bukan cuma kepada orang yang dikasih sekali saja. Ini juga berlaku kepada orang yang kita didik dari sejak kecil. Misalkan kita ngangkat anak atau kita ngasuh anak yatim atau apalah, kita didik dia dari sejak kecil sampai dewasa, sampai kuliah. Misalkan setelah lulus kuliah, dia misalkan mau apa kerja atau mau apalah cari pasangan. Nah, suatu hari kita ngasih saran, ternyata saran kita ditolak. Bahkan bisa jadi anak ini mengucapkan kata-kata yang menyakitkan. Maka jangan sampai terucap dari lisan kita, kamu ini anak yang tidak tahu diri. Masih ingat tidak? Dulu kamu saya berikan makan, kamu saya berikan pendidikan, kamu saya berikan jajan, kamu. Hilang seluruh pahala yang diberikan. Gara-gara ucapan itu. Hati-hati. Kita pokoknya seketika memberikan, niatnya bukan balasan dari orang ini. Balik modal, bukan ya. Ya, niatnya sama Allah. Entah orang ini nanti balas atau tidak, bukan urusan kita. Jelas Bapak ya? Ya. Termasuk juga maaf Bapak, terkait memberikan uang dalam pesta pernikahan. Ya, jadi jangan, oh saya kasih uang segini, nanti kalau saya ada pesta dia hadiah segini. Jangan. Jadi ketika kita bayar memberikan hadiah kepada saudara kita, jangan istilahnya ingin balik modal. Kita berikan hadiah sekedar untuk menyenangkan hatinya atau ya begitulah niatnya. Ya, jadi jangan niatnya balik modal. Kalau niatnya balik modal ya udah nggak dapat pahala apa-apa. Jelas Bapak? Wajib dulu ketendeng. Ya, itulah. Kita harus perbaiki niat kita. Oh, tapi ini kan sudah jadi budaya. Ya, itu kan. Ya. Segala sesuatu yang maksiat, kalau sudah jadi budaya, apakah jadi boleh? Ya. Tetap aja maksiat. Ya. Maka nggak usah kita memberikan sesuatu dengan harapan. Nah, ini balik modal ya. Ya, kita lanjut Bapak. Ya, jadi Allah katakan jika kalian memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan ganjaran untuk kalian dan mengampuni dosa kalian. Saya mau nanya Bapak. Di sini Allah menggunakan kalimat jika kalian memberikan pinjaman. Allah tidak katakan jika kalian memberikan infak, memberikan sedekah, Allah akan balas kalian melipat gandakan. Allah menggunakan kata pinjaman. Apa kira-kira hikmahnya? Akan dikembalikan. Ya, yang namanya pinjaman tentu akan dikembalikan. Ini menunjukkan janji Allah bahwasanya apa yang kita keluarkan untuk sedekah, zakat pasti akan Allah kembalikan. Karena pinjaman itu nggak mungkin akan dibalikan. Dan itu Allah kuatkan dengan kalimat setelahnya. Allah pasti lipat gandakan ganjarannya. Bukan cuma dibalikan Bapak-bapak, tapi berganda-ganda. Dan ini sudah kita bahas dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi, bahwa apa yang kita infakkan akan dilipat gandakan minimal 10 kali lipatnya. Dan bisa 700 kali lipatnya, bahkan bisa sampai lebih dari 700 kali lipat. Nah, ini luar biasa ya. Ini disebutkan oleh Imam Al-Mahali juga di sini, bil wahidati asyran ila sab'imi'ati wa akthar. Satu sedekah, satu pinjaman kita berikan dibalas 10 kali lipatnya, bahkan sampai 700, bahkan lebih dari itu. Ya, maka hendaknya kita semangat ya. Ini balasan bagi orang yang berinfak di jalan Allah. Allah lipat gandakan pahalanya dan juga hartanya, kata para ulama. Wa yaghfir lakum, dan juga Allah ampuni. Nah, ini Bapak, keutamaan orang yang berinfak di jalan Allah. Selain dilipat gandakan pahalanya, hartanya nggak berkurang, dia juga dapat ampunan Allah. Wallahu syakurun halim, dan Allah maha membalas, mensyukuri. Allah maha mensyukuri. Apa artinya syukur? Berterima kasih. Artinya Allah berterima kasih. Maksudnya Allah membalas kebaikan kita, jasa kita. Mujazin ala ta'ah, Allah akan membalas ketaatan kita. Dan halim, dan maha penyantun. Apa itu maksudnya? Fil iqabi al ma'siyah. Allah maha penyantun dalam masalah hukuman terhadap maksiat. Artinya Allah mengampuni apa yang salah dari kita. Nah, di sini Bapak-bapak, lihatlah. Allah, ini keutamaan orang yang berinfak di jalan Allah ya. Pertama, Allah katakan
siapa yang memberikan pinjaman. Sedangkan pinjaman apa? Pasti dikembalikan. Terus kedua, Allah lipat gandakan. Ini dua. Lalu ketiga, Allah ampuni. Dan tiga masalah ini Allah jamin. Dengan apa? Wallahu syakurun halim. Allah maha pembalas jasa. Jadi Allah benar-benar menekankan bahwa ini nggak usah khawatir kalian hilang apa balasan kalian nih. Nggak usah khawatir istilahnya ganjaran kalian hilang. Karena Allah maha pembalas jasa. Nah, harusnya Bapak-Bapak setelah ada ayat seperti ini, kita nggak usah ragu-ragu lagi untuk berinfak. Ya, ini janji Allah. Kalau kita misalkan datang presiden aja, misalkan nanti kamu ini misalkan bayar uang misalkan apa pajak sebulannya misalkan 100.000, nanti tahun depan saya akan balas 2 kali lipatnya. Kalau yang janji kepada kita presiden, biasanya gimana? Senang. Wah, presiden nggak mungkin bohong. Kalau bohong nanti dijatuhkan, ya kan gitu kan? Kita udah merasa yakin dia akan menunaikan janjinya. Padahal ini makhluk yang nggak punya apa-apa sebenarnya kan? Kekuasaan pun terbatas kan? Kalau kepada makhluk aja kita percaya kadang 1000%, harusnya kepada Tuhannya makhluk lebih percaya lagi, Bapak ya. Ya itu ayat ini ya. Jika kalian memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, maka Allah akan lipat gandakan itu baik kalian dan mengampuni dosa kalian, dan Allah maha pembalas jasa lagi maha penyantun. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah yang maha mengetahui perkara gaib dan yang tampak. Al-Azizul Hakim, dan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah lah yang mengetahui perkara gaib. Perkara gaib artinya apa? Tidak tampak di depan mata. Jadi yang namanya gaib itu segala sesuatu yang tidak tampak di depan kita. Ya. Jadi kayak misalnya gini, ada gaib yang istilahnya nisbi, menurut sebagian orang gaib, tapi menurut sebagian lain tidak. Tapi ada yang gaib mutlak, hanya Allah yang tahu. Kalau gaib yang nisbi, menurut sebagian orang gaib, menurut sebagian tidak. Seperti di sini, contohnya, bapak-bapak di sini tahu apa yang terjadi di di lapangan kita? Berapa orang yang sekarang gitu? Nggak tahu kan? Dari perkara gaib. Kalau ada orang aku tahu, saya tahu orang sini. Nah, ini berarti dukun ini, ya kan? Nah, tapi mungkin tidak dia tahu. Mungkin lewat apa? Teleponnya. Ya. Tapi kalau seorang nyatakan, saya tahu besok kamu akan mati jam 9 pas. Ini apakah sebagian orang tahu, sebagian orang tidak tahu? Tidak semua. Semuanya tidak tahu. Ini gaib mutlak. Kalau gaib nisbi mungkin diketahui. Seperti tadi kan, yang ada di lapang, di dekat tanah lapang mungkin tahu kan ada berapa orang kan. Tapi bagi yang di sini tidak tahu kan. Nah, ini namanya gaib nisbi. Nisbi itu menurut sebagian orang gaib, menurut sebagian orang tidak gaib. Tapi kalau yang gaib mutlak, ya tadi kematian, kapan pastinya turun hujan, kapan terjadinya hari Kiamat. kiamat. Ini hanya Allah yang tahu ya. Ustaz, Ya. gimana kalau seorang dokter ahli kanker itu bilang katanya kamu itu akan meninggal sebulan lagi? Memperkirakan. Kalau memperkirakan silakan. Diperkirakan mungkin dari penyakitnya sepertinya. Karena katanya stadium 4 katanya mungkin bapak ini umurnya paling lama sebulan lagi. Ya kan Iya. paling Ya kalau memperkirakan ya sah-sah aja. Hari jamnya kan enggak ada. Tapi kalau memastikan nggak ada. Cuma Wala tadri nafsun ma saya taksib. berpikir itu dokter itu membuat orang makin optimis saja. Optimis. Iya. Oh, nggak banyak sedekah gitu. Pesimis. Pesimis apa optimis? Oh, Iya. Orangnya jadi tambah drop ya. drop orangnya. Iya. bukannya justru makin semangat sedekah kok sama mati bentar lagi. Ya sih kan kayak gitu. Orang kalau udah ngerasa ajal yang dekat, dia rajin sedekah, rajin ini kan gitu kan. Tapi kalau ngerasa ajal yang lama, tenang aja lah, maksiat dulu lah. Kan gitu Pak. Allah. Ya kalau memperkirakan itu boleh, tapi kalau memastikan nggak boleh. Kalau dia memastikan berarti dia sudah mengaku tahu perkara gaib yang mutlak, bukan nisbi. Yang nggak ada satupun tahu. Malaikat itu nggak tahu kapan orang ini mati. Allah hanya Allah yang tahu ya. Begitu juga hari kiamat. Makanya bapak-bapak kan pernah dengar dulu tahun 2012 ya, kalau terjadi kiamat ini. Kalender Maya. Yang herannya orang aku muslim percaya juga. Nah,
oh kita harus persiapan nih karena katanya menariknya astagfirullah selama ini belajar agama enggak ini orang muslim ini. Ya itu dari kafir. Pengetahuan dari orang kafir bahwa tahun 2012 menurut kalender apa? Maya, suku Maya. Oh terjadi kiamat begini. Ya Allah, dalam Islam nggak ada Bapak, nggak ada yang bisa memastikan. Sampai tahu tahunnya, apalagi tanggalnya, mungkin jamnya juga bohong itu ya. Kalau ustad lagi, Apa? ustad pula lagi yang ada kan yang tahu kan. Dan kemarin Kalau kayak apa itu lah cocok Hakim logi sama, lah. cocok lagi. Musibah itu. ternyata tahun 2012 itu kejadiannya kucing bersisir. Kucing bersisir. Tidak, kita lanjut ya. Allah yang mengetahui perkara gaib dan yang tampak, dan Al-Azizul Hakim, dan maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya, kalau memang Allah tahu perkara yang tersembunyi dan yang tampak, berarti harusnya kita tidak usah khawatir infak yang kita keluarkan Tidak kembali. tidak dibalas. Allah tahu yang tersembunyi maupun yang tampak. Dan kalau memang Allah Al-Aziz, Aziz artinya maha perkasa, fi mulki, dalam kekuasaannya. Kalau disebut perkasa artinya apa? Apa yang maksud perkasa? Orang ini perkasa nih, maksudnya apa? Kuat. Tidak ada orang yang bisa nandingi dia kan, melawan dia kan, menghalangi kemauannya. Nah begitu juga Allah. Kalau memang Allah perkasa, maha perkasa, tidak ada satu pun makhluk yang bisa menghalangi kehendak Allah. Harusnya kita yakin ketika Allah katakan, kamu kalau memberikan infak aku akan balas. Artinya kita yakin berarti balasan Allah ini tidak mungkin dihalangi. Karena kita yakin ya sudah infak. Begitu juga Al-Hakim, Allah maha bijak. Menginfakkan harta kita di jalan Allah, Allah pasti balas. Ini menunjukkan kebijaksanaan Allah ya. Jelas Bapak? Ya, dengan ini kita selesai dari surat At-Taghabun ayat ke-14 sampai ayat ke-18. Nah, dari ayat ini jam berapa ini? Ya. Dari ayat ini, beberapa ayat ini kita bisa mengambil beberapa faidah. Di antaranya pertama, peringatan agar tidak terlalaikan dari ibadah. Peringatan agar jangan sampai anak dan istri kita melalaikan kita dari ibadah dan ketaatan pada Allah. Sebab Allah katakan di antara istri kalian dan anak kalian ada yang menjadi musuh kalian, melalaikan kalian dari taat pada Allah. Jangan sampai ya. Ini pertama. Faedah kedua, harta anak adalah fitnah. Fitnah artinya apa? Cobaan. Maka hendaknya kita sabar menghadapi cobaan tersebut. Itu faedah kedua. Faedah ketiga, perintah untuk bertakwa kepada Allah diberikan syarat, yaitu semampu kita. Artinya perintah untuk bertakwa kepada Allah tidak mutlak. Artinya gini, kita disuruh menjalankan perintah Allah bukan secara mutlak, baik dalam keadaan mampu atau tidak mampu. Allah memberikan batasan, yaitu sesuai mampu kita. Beda kalau kita meninggalkan larangan. Kalau perintah, semampu kita. Maka yang Allah katakan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Lalu faedah berikutnya, apa yang kita infakkan di jalan Allah, maka kebaikannya kembali pada kita. Sebagaimana Allah katakan, berinfaklah kebaikan, berinfaklah sesuatu yang baik untuk diri kalian, bukan untuk Allah. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, siapa yang bisa menjaga dirinya dari sifat kikir, maka mereka itulah orang yang beruntung. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, keutamaan orang yang berinfak di jalan Allah. Apa keutamanya? Pertama, Allah Akan membalas lipat gandakan, melipat gandakan, lalu mengampuni dosa kita. Bapak-bapak, ada tidak di antara bapak-bapak di sini yang nggak pernah berbuat dosa? Tidak. Pernah berbuat dosa. Kita semua sebelum mengenal sunnah atau apapun, kita pernah terjatuh dalam dosa. Baik dosa menurut kita kecil maupun besar. Seperti apa dosa besar? Syirik. Syirik. Bid'ah. Bid'ah, dosa berat, dosa besar.
Nah, kalau memang kita udah sadar itu dosa besar, lalu kita ingin Allah ampuni itu, di antara caranya itu infak. Ini menghapus dosa kita. Sebagaimana terjadi pada Umar bin Khattab. Mungkin pernah ingat kisah ketika Umar bin Khattab protes kepada Rasulullah dalam perjanjian Hudaybiyah. Jadi perjanjian Hudaybiyah ini dianggap merugikan. Karena apa? Di antara isinya, kalau ada orang musyrik ke Mekah, kalau ada orang Muslim dari Mekah hijrah ke Madinah, dia harus dibalikan. Tapi kalau ada orang dari Madinah yang murtad pergi ke Mekah, nggak boleh dibalikan ke Madinah. Jelas bahwa. Jadi ini kan Mekah Madinah kan lagi perang gitu kan. Berseteru, ini Muslim di Madinah, Mekah musyrik. Kalau ada orang Muslim di Mekah lari ke Madinah, dia harus dibalikan ke Mekah. Tapi kalau ada orang dari Madinah Muslim lalu murtad pergi ke Mekah, maka nggak boleh dibalikan. Sekilas merugikan siapa ini? Kaum muslimin kan? Tapi Rasulullah menandatangani perjanjian itu. Nah, Umar merasa ini kok sepertinya agama kita jadi injak-injak ini. Masa kita mau nerima kerendahan ini? Dia datang kepada Rasulullah nyuruh, kamu ini aja istilahnya sabar, ini janji Allah pasti akan datang. Kamu akan datang ke Mekah melaksanakan tawaf, haji dan umrah. Datang ke Abu Bakar juga gitu. Nah, setelah dia datang dia merasa kok Rasulullah menyatakan udah sabar. Abu Bakar sabar. Nah, setelah itu udah sabar. Nah, di kemudian hari Umar menyatakan saya merasa menyesal telah memprotes pada Rasulullah. Maka sebagai bentuk penyesalannya dia banyak-banyak. Nah, ini lihat tuh. Padahal ini orang yang sudah dijamin Masuk surga. Bapak, apalagi kita. Ya. Bagaimana seorang suami yang takut sama istrinya? Takutnya Sudah maksudnya dilarang, pokoknya dilarang istrinya, suaminya itu pergi, jangan pergi. Tidak. pergi kemana? Pokoknya Pergi judi nak. pokoknya jangan pergi katanya. Ya, pergi dia. Kalau pergi untuk ibadah ya maksiat berarti, jangan taati istri dalam hal ini. Tapi kalau istri masih melarang pergi ke tempat judi, wah harus dengarkan itu. Bagus itu malah harus dihitung itu. Jadi tergantung Pak. Kalau memang istri melarang kita untuk taat pada Allah, sama seperti kisah itu kan, yang tadi kan soal kaum muslimin, sebagian orang mau pergi hijrah ke Madinah, istri anak muda jangan tinggalkan kami. Nah, ini kan kata Allah, hati-hatilah di antara istri dan anak kalian ada yang jadi musuh. Hati-hati, jangan taati mereka kalau gitu. Artinya kalau mereka menghalangi kalian atau memperlambat kalian untuk menaati Allah, jangan taati. Nah, gitu. Maka kalau misalkan istri misalkan, udah bang jangan sholat di masjid di sini aja lah, lebih tenang kan kalau sholat di rumah. Nah, maka jawabannya laki-laki itu sholatnya di masjid. Ya. Jadi kalau ada laki-laki sholat di rumah, Jadi soleha. laki-laki yang soleha katanya gitu. Ya, artinya nggak usah dengarkan lah gitu. Yang permusuhan itu Pak Ustadz, Ya. apakah ada dia tahu saya dengan ceramah itu ada kayak dialog berkelahi di akhirat itu, di hari akhir itu antara seorang anak sama istri sama suami. Maksudnya? Jadi bermusuhan gara-gara kamu saya gini gitu, gara-gara kamu gitu. Apakah seperti itu? Oh, ini nanti antara pemimpin dengan pengikutnya. Itu disebut dalam Al-Quran. Jadi para pengikutnya yang taklid, ikut-ikutan. Nanti, ini ya Allah, kenapa engkau bikin saya ini gara-gara ini nih pemimpin saya nih. Nanti para pemimpin, enggak, kalau saya enggak ini. Mereka aja ngapain ikut saya. Nah, di sini menunjukkan bahayanya taklid, Bapak. Ikut-ikutan, fanatik buta. Nanti kita nggak ingin seperti itu, Bapak. Artinya saya juga sarankan kepada Bapak dan Ibu-ibu, siapapun yang mengajarkan kepada kita kebaikan, jangan kita sekedar ikut-ikutan. Tanyakan dalilnya apa. Ya contohnya saya ngomong apapun, rasa ganjil, tanyakan dalilnya apa ini. Nah, kalau kita dalil disebutkan, nggak masalah kita ikut ustadz ini, bukan karena ikut orangnya, tapi ikut dalilnya. Gitu loh. Adapun kita ngikutin orang, entah dalilnya apapun ikut, nah ini nggak boleh itu. Namanya taklid. Dan itu yang dicela oleh para ulama, para imam mazhab itu begitu. Ya, termasuk ya terkait masalah mazhab fikih, ada mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Kita boleh-boleh saja mengikuti mazhab yang ada, tapi jangan fanatik buta dan taklid, sekedar ikut-ikutan, nggak tahu dalilnya apa pokoknya ini, dan maksakan orang lain untuk mengikuti pendapat ini, nggak boleh gitu. Ya. Ustaz, Ya. kita bisa pakai apa mazhab itu? Boleh, boleh.
Empat madhab. dirangkum aja empat dulu. Hah? Yang masuk. Mencampur madhab. Artinya gini Pak, misalkan dalam suatu permasalahan ada, ini kan ada, misalkan gini contohnya apa ya, sederhana aja lah. Kunut subuh, ya, yang paling mudah gitu ya. Kan kunut subuh kan ada beda pendapat di antara ulama. Ada yang menyatakan sunnah, ini mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Sedangkan dua mazhab lain menyatakan tidak sunnah. Nah, sikap kita bagaimana kalau menghadapi perbedaan pendapat ini? Apakah milih sesuai selera kita? Atau bagaimana? Nah, caranya pilih sesuai dalil. Kita bandingkan dari dua pendapat ini, mana yang dalilnya lebih kuat. Nah, kalau kita sudah milih, oh ternyata yang lebih kuat pendapat mazhab Syafi'i, silakan ambil tanpa menyalahkan mazhab lain dan tanpa memaksakan orang lain harus ikut ini. Kalau enggak kamu sesat, enggak bermadhab, Wahabi. Nggak begitu, nggak boleh gitu maksakan pendapat. Artinya silakan yang mau berpendapat sunnah silakan, nggak usah maksakan pendapatnya kepada yang lain gitu. Salafi. Silakan.